Juru bicara PDI Perjuangan, PDIP, Ansy Lema menanggapi reshuffle atau perombakan kabinet terbaru di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Prabowo merombak jajaran kabinetnya dengan melantik 6 pejabat untuk posisi menteri, wakil menteri, penasihat khusus presiden, hingga kepala badan lembaga di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026, sore. Keenam tokoh yang dilantik pada Senin sore tersebut, yakni sebagai berikut. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, BPLH. Hanif Faisal Nurofik, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dudung Abdurrachman, Kepala Staf Kepresidenan, KSP. Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Abdul Qadir Karding, Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi, Bakom, Pemerintah RI. Ini adalah reshuffle kabinet jilid kelima dalam masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang baru berjalan 1,5 tahun. Sejak dilantik sebagai RI 1 pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo sudah 4 kali melakukan perombakan kabinet, yakni pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025. Pelantikan para pejabat dalam reshuffle kabinet jilid kelima ini digelar dengan 4 dasar hukum berikut ini. Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 50 TPA Tahun 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 51 P Tahun 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 52 P Tahun 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala KSP dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 53 P Tahun 2026, tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Catatan PDIP. Ansy menyatakan, PDIP menghormati hak Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet. Namun, ada catatan khusus dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Kata Ansy, seharusnya reshuffle kabinet dilakukan dengan berdasarkan pada urgensi atau kebutuhan yang mendesak. Ia juga mengingatkan, posisi jabatan yang di-reshuffle semestinya diisi oleh tokoh yang benar-benar kompeten untuk mengatasi isu paling mendesak di dalam negeri. Hal ini disampaikan Ansy Lema saat menjadi tamu dalam program Prime Plus with Bram Herlambang yang diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa, 28 April 2026. Yang pertama, kami menghormati, menghargai hak prerogatif Presiden. Presiden yang mengerti persoalan internal di kabinet, tutur Ansy. Tetapi, kalau boleh PDI Perjuangan memberikan catatan, tentu reshuffle itu harus berbasiskan kebutuhan yang paling mendesak dan sosok-sosok yang mengisi jabatan yang di-reshuffle itu harus betul-betul memiliki kompetensi. Bahkan, kompetensi teknokratis. Selanjutnya, Ansy menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, seperti pengangguran, tingginya angka kemiskinan, hingga permasalahan ekonomi. Apa masalah yang bangsa ini hadapi hari ini? Yang pertama, pasti pengangguran, berarti kita harap akan ada penciptaan lapangan pekerjaan. Papar politisi bernama lengkap Yohanes Franciscus Lema tersebut. Yang kedua terkait dengan angka kemiskinan, berarti kita berharap bahwa kesejahteraan, keadilan, daya beli masyarakat, isu-isu ekonomi hari ini, menjadi hal yang paling banyak mendasar, paling fundamental, bahkan menjadi paling prioritas. Ansy lantas mempertanyakan, saat isu ekonomi seharusnya diprioritaskan, tetapi malah aspek komunikasi yang dibenahi oleh Prabowo dalam reshuffle kabinet jilid kelima. Terbukti dengan ditunjuknya Kepala Badan Komunikasi, Bakom, Pemerintah RI, Kepala Staf Kepresidenan, KSP, dan Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi yang kesemuanya menangani komunikasi pemerintah.
Meski komunikasi adalah hal yang penting dan mendukung isu ekonomi yang seharusnya diprioritaskan, kata Ansy, seharusnya reshuffle kabinet juga memerhatikan kinerja kementerian teknis yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan, program, pembinaan, dan pengaturan teknis di bidang tertentu. Misalnya, Kementerian Bidang Sumber Daya dan Ekonomi, Infrastruktur dan Wilayah, Pendidikan, Teknologi, dan lainnya. Ekonomi menjadi prioritas. Ini posisi yang diisi di bidang komunikasi, kata Ansy. Komunikasi itu adalah supporting system bagi ekonomi, bagi migas, bagi yang lain. Artinya, walaupun memainkan peran sebagai jantung dalam sebuah kabinet, tetapi kerja, core business itu kan ada di kementerian-kementerian teknis. Ansy menegaskan, jika memang dilakukan reshuffle kabinet, seharusnya tidak hanya pada posisi bidang komunikasi, tetapi juga pada posisi kementerian teknis. Lantas, Ansy menilai, reshuffle kabinet jilid kelima kemarin belum menjawab urgensi terkait isu-isu yang mendesak saat ini, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, masalah ekonomi, hingga merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia menambahkan perumpamaan, reshuffle kabinet jilid kelima seperti, gatalnya di mana, garuknya di mana, yang berarti, masalahnya apa, solusinya justru tidak nyambung. Jadi, kalau boleh kami memberikan semacam catatan harusnya reshuffle itu tidak saja pada posisi-posisi komunikasi. Oke, tetapi juga pada kementerian-kementerian teknis yang masalahnya sudah saya sampaikan tadi, ujar Ansy. Itu, gatal di mana, garuk di mana, gitu loh. Jadi, diagnosa persoalan tidak tepat menghadirkan obat untuk menyembuhkan.